Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Febri Astuti, calon guru penggerak angkatan 9 dengan unit kerja SMPN Satap 1 Pemenang. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi berupa simpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terdapat 3 pertanyaan pemantik dalam membuat simpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah, apa saja hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru masih mendominasi pembelajaran atau teacher center. Guru lebih banyak ceramah dan siswa hanya duduk dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran hanya mengutamakan aspek kognitif dan ketercapaian KKM. Padahal ada aspek-aspek lain yang harus diperhatikan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, siswa harus mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru dalam pembelajaran. Guru banyak mendikte siswa dalam kelas sehingga anak kurang mengeksplorasi pengetahuannya secara mandiri. Dan yang keempat, guru kurang memahami karakteristik siswa. Guru cenderung menyamaratakan kemampuan anak di dalam kelas sehingga pencapaian belajar anak kurang maksimal. Yang kelima, siswa harus menguasai seluruh materi yang diberikan. Guru beranggapan bahwa seluruh materi yang diajarkan harus tuntas dan siswa dituntut untuk hafal dan paham materi yang diajarkan. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah, apa saja hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama adalah mengubah pemikiran bahwa pembelajaran haruslah berpusat pada siswa atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi aktif karena terlibat langsung dalam setiap pembelajaran sehingga mereka bisa mengonstruksi pengetahuannya. Yang kedua, menekankan pada pemahaman materi dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dibanding mengejar nilai atau skor, yang diutamakan adalah pemahaman materi anak dan pembentukan karakter mereka selama pembelajaran. Yang ketiga, menuntun belajar anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak memiliki kodrat alam sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Tugas guru menuntunnya agar dapat mengembangkan kodrat alam sesuai dengan kodrat zamannya. Yang keempat, memahami setiap karakteristik belajar anak. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan tugasnya sesuai bakat, minat, dan kreativitas masing-masing. Yang kelima, fokus untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Dalam pembelajaran, guru dapat menciptakan suasana belajar yang menuntun anak menjadi manusia berkarakter agar bakat dan minat siswa makin berkembang ke arah yang positif. Pertanyaan pemantik yang ketiga adalah, apa saja hal yang akan segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah membuat kesepakatan tentang proses pembelajaran di kelas yang dirumuskan bersama dengan siswa. Hal tersebut ditujukan untuk menumbuh kembangkan karakter tanggung jawab pada anak. Yang kedua, pembelajaran tidak hanya fokus pada pencapaian kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan aspek psikomotorik siswa. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, bukan menuntut. Dan yang keempat, menerapkan konsep merdeka pelajar dan mengutamakan pembelajaran berbasis kearifan lokal budaya setempat. Dan yang kelima, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Simpulan yang bisa diambil dari pemaparan tersebut adalah, yang pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara selayaknya segera diimplementasikan dalam setiap proses pembelajaran dengan menuntun anak dalam belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua, pendidikan sejatinya untuk menumbuhkan karakter positif anak, tidak hanya mengejar nilai akademik. Yang ketiga, tumbuh kembang anak merupakan fokus utama pendidikan dan pengajaran haruslah berpusat pada siswa. Demikian simpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.